Pembangunan ini memakan waktu kurang lebih 6 tahun. Tetapi dalam perjalanannya pembangunan ini pernah kita dilanda oleh COVID-19 yang mana kurang lebih ya 2 tahun kita kurang normal dalam melaksanakan aktivitas. Terlebih khusus bahwa kami sebagai panitia juga mengalami kendala dalam arti bahwa tidak bisa memaksimalkan. Pembangunan ini, gedung ini atau sentrum atau gereja ini bukan berarti bahwa ketersediaan dana itu sudah siap. Tetapi seiring pembangunan ada saja cara Tuhan melalui orang-orang yang berbuat baik, punya kepedulian terhadap pembangunan sentrum ini, baik itu dari pemerintah, dari Bapak Uskup sendiri yang berusaha mencari donatur, sampai Keuskupan Agung Jakarta dan Keuskupan Agung Bandung memberikan bantuan yang cukup besar juga, kurang lebih 350 juta ya kalau saya tidak salah. Itu prakarsa Bapak Uskup sendiri. Kami juga mendapat bantuan dari pemerintah provinsi Papua Barat pada saat itu dalam bentuk pokir dan mendapatkan dana hibah. Kami dibantu 1M. Lalu kami mendapat dana hibah kota sekitar 2 miliar ya, di mana tahun 2021 500 juta, 2023 1M, dan tahun ini 500 juta. Ditambah pembangunan talut yang memang pada saat itu menjadi hal yang sangat prinsip juga dalam hal menjaga stabilitas daripada lokasi pembangunan ini. Sehingga ada saja cara Tuhan kami membangun komunikasi dengan instansi terkait, lalu dibangunlah infrastruktur ya, bukan dana hibah tetapi infrastruktur penahan tebing ya, artinya kita mendapat manfaat, mengingat di bawah ini jurang ini ada pemukiman penduduk, sehingga dapat untuk membangun infrastruktur berupa talut penahan tebing. Bahwa keluarga Wensompi ya, Pak Wens dengan Ibu yang telah dengan tulus ikhlas menghibahkan tanah ini ya, itu awal daripada semuanya. Itu ketika Bapak Uskup mencari lahan
untuk pengembangan atau pembangunan sentrum yang kita sebut sekarang sebagai sebuah gereja Katolik ya, Santo Wenceslaus. Dengan sukarela ikhlas Pak Wens menghibahkan tanah ini, dan bahkan saya yang menandatangani surat hibah pada saat itu. Bentuk bangunan ini ya, baik dilihat dari dekat maupun dari jarak jauh, menampilkan sebuah bentuk bangunan yang unik lah begitu ya. Apalagi kita berbicara di tanah Papua ini, di Sorong pada khususnya. Ketika kita mulai melakukan pembangunan konstruksi, saya merenung dan mengingat kurang lebih 40 tahun yang lalu ya, saya mungkin masih SMP pada saat itu. Ayah saya, bapak saya bercerita tentang kubah, bahwa kubah ini bukan hal yang asing bagi kita agama Katolik. Dia mulai menceritakan tentang peradaban bangsa Yahudi pada saat itu. Saya meyakini itu. Lalu karena bapak saya mengingat itu, saya menjadi berani untuk mengungkapkan itu ketika Bapak Uskup mengunjungi sentrum ini. Lalu Bapak Uskup bilang, ya bisa. Kata ya bisa itu, saya berani mengundang teman-teman panitia untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi. Kami menemukan di YouTube ya, teman-teman mendapatkan itu seorang yang bisa punya keahlian khusus di bangunan kubah seperti itu. Lalu kami bersepakat dan mereka datang mengunjungi bangunan ini dan mengukur secara langsung dan kembali lalu merancang bentuk kubah ini. Dan pada waktu kami melakukan negosiasi, Bapak Uskup antusias sekali, dan Bapak Uskup sendiri menghadiri rapat waktu itu untuk melakukan koordinasi dan negosiasi dengan pihak yang akan membangun sentrum. Terjadilah atau terbentuklah atap kubah ini. Saya menyimpulkan bahwa itu karena Tuhan menginginkan bentuk bangunan ini terjadi. Umat Paroki Santo Petrus Remu sangat antusias, semangat. Ada yang memberikan bantuan berupa uang, berupa material yang kadang tidak menyebut nama. Ya, datang membawa berupa pasir, timbunan, batu dan sebagainya. Sehingga saya berpikir bahwa kalau Tuhan sudah menghendaki itu, maka kita ini ibarat alat saja untuk mencapai atau menuju sebuah tujuan yang memang Tuhan sudah kehendaki. Sanguis martyrum semen Christianorum. Darah para martir menyuburkan benih iman Kristiani. Dengan rahmat dan berkat Allah Tritunggal, pada hari ini Sabtu tanggal 28 bulan September tahun Tuhan ke-2024 diresmikan dan diberkati Gereja Katolik Santo Wenceslaus di Klabuyuk, Sorong, dengan nama dan tanda tangan serta jabatan Hilarion Datus Lega Uskup Manokwari Sorong.